Yo cuy, kita bakal sedikit ngobrolin hal yang gak penting dulu ya. Setelah kita selalu membahas hal-hal yang bikin kepala meledak. Ini lucu banget. Ini informasi yang mungkin gak banyak orang tahu dan gue pun baru tahu dari lu pada. Waktu gue live streaming kemarin, tiba-tiba ada penonton gue yang ngabarin kalau misalkan Om Ray, lu tahu nggak lagu Oke Gas itu dihapus sama artisnya sendiri? Gue langsung kayak, hah? Lu ngapain tiba-tiba secara random tahu info kayak gitu dah? Lu tahu dari mana? Terus dibahas lagi dari Om Mardial, Om. Hah? Too much information. Lu dapat informasinya dari Om Mardial, si legend itu, Om Mamang Cashbor yang pernah collab sama Ramen Figel dan musisi-musisi keren lainnya. Ya, sama VTuber dan lu kalau misalkan menikmati YouTube 20 tahun yang lalu gitu pasti tahu sepak terjangnya Om Mardial gitu. Wait, terus gue tanya lagi, lah gimana caranya Om Mardial ngasih tau lu? Dia nge-tweet bang. Hah, nge-tweet? Gue cek kan, oh ternyata beneran ada. 12 Juni 2026 jam 7 malam ya. Abis sholat isya, Om Mardial langsung kayak, gue nge-tweet tentang fakta unik Oke Gas. Om Mardial bilang ya lewat Twitter ya, lagu Oke Gas yang udah 150 juta views lebih ternyata dihapus sama artisnya sendiri. WKWK, god damn. Ya, di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal cross check kembali fakta-fakta yang mungkin ya orang-orang berpikir ini benar ya, atau mungkin harus dicari tahu dulu kebenarannya apakah legit ya atau tidak. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Gampang banget ya, gimana cara buat nge-cross check-nya? Lu tinggal ke YouTube, terus lu search Oke Gas. Dan lu akan menemukan, ada nih lagunya di... Ya, lagunya tetap ada guys, Oke Gas Prabowo Gibran paling pas. Cuman, ya mungkin yang dimaksud sama Om Mardial itu merupakan MV officialnya yang udah viewsnya tuh 150 juta views. Itu memang kagak ada sama sekali, tapi lagunya tetap ada ya. Kalau misalnya lu cuma ngeliat dari fitur search, lu bakal tahu kalau misalkan ini dibuat sama Richard Jersey. Nah, menariknya adalah kalau misalnya lu cek artis originalnya atau musisi originalnya yaitu Om Richard Jersey, ketika lu cek di video dan lu cari tahu ya, emang nggak ada sama sekali lagunya ya. Bahkan kalau misalnya lu cek di populer gitu ya, yang viewsnya 5 juta pun itu nggak ada. Kayak bukan seakan-akan dia yang upload. Kok bisa sih? Kayak nggak ada di channel officialnya, tapi kalau misalnya search tetap ada dan katanya diupload sama Richard Jersey. Nah, beginilah fungsi ketika lu ngeproduksi atau ngerilis sebuah lagu ya, apalagi kalau misalkan lagu itu udah didaftarkan sama label. Biasanya lu punya power, kekuatan untuk ngupload MV-nya gitu ya, atau lagu officialnya di channel lu sendiri. Plus, biasanya kalau misalnya lu udah tanda tangan sama distributor itu juga berhak untuk langsung upload ke YouTube. Biar sengaja ketika ada orang yang menggunakan lagu tersebut, maka langsung deteksi copyright. Makanya, kalau misalnya lu klik lagu Oke Gas Prabowo Gibran paling pas yang 5,6 juta ini, ya, lu akan menemukan di bagian deskripsinya provided to YouTube by IIP strip DDS ya. Jadi, ini secara otomatis ya dibuat sama YouTube dan dikirim sama IIP DDS. Ini kalau nggak salah nama distributor. Jadi begitulah kira-kira guys. Berarti benar klaim dari Om Mardial yang bilang kalau misalnya sudah tidak ada lagi MV officialnya, memang sudah tidak ada. Jadi yang bisa lu lihat hanya reupload doang ya. Bahkan ada Oke Gas 2 atau versi lain ya dari Oke Gas, dan sekedar meme-meme terkait Pilpres yang kemarin. Kayak gitu. Nah, sementara kalau misalnya gue cek dari musisi originalnya yaitu Om Richard Jersey ya, beliau masih belum sama sekali ngasih keterangan ya kenapa tidak ada lagu Oke Gas di channel YouTube-nya sendiri. Sementara kalau misalnya lu cek dari bagaimana beliau berkarya gitu ya, 3 minggu yang lalu itu masih tetap ngupload lagu yaitu Hola Amigo Richard Jersey musik video. Ya, emang tidak bisa dipungkiri guys, kekuatan lagunya Om Richard Jersey ini benar-benar sangat amat catchy banget ya. Sampai mungkin ada orang yang milih waktu di Pilpres cuman gara-gara lagunya tuh enak. Serius loh. Makanya kayak ini mungkin akan menjadi pelajaran yang sangat amat berharga ya nanti di next Pilpres. Kalau bisa ketika nanti kampanye, seenggaknya ada juga jargon yang bisa lebih proper lagi gitu ya. Meskipun setiap pasangan itu punya, cuman kita sebagai pemilih pun ya harus lebih bijak dalam memilih, nggak cuman
karena lagunya doang, tapi juga karena ya kebijakannya, terus abis itu karena rekam jejaknya, dan masih banyak lagi. Lu nggak apa-apa kalau misalnya milih dari lagu gitu ya, tapi lu harus terima konsekuensi kalau misalnya pada akhirnya ketika lu milih pemimpin, lu pun harus bisa merasakan dampak ke depannya kayak gimana. Jadi begitu kira-kira. Anjir, Om Ray nggak penting banget buat ini. Iya coy, gue kayak sekelintas aja anjir deh kemarin ngebahas berita-berita yang bikin pala meledak mulu gitu. Kali-kali lah gue bikin yang receh-receh, tiba-tiba ngeliat tweetnya Omar Dial anjir. Ini di Twitter udah 800.000 orang tayangan dan 26.000 orang yang like. Jadi kalau misalkan dilihat dari angka ini, bisa diasumsikan kalau misalkan 26.000 orang yang like ini pun baru tahu informasi yang sama gitu lah. Om Don komen, MV-nya doang sih, audionya masih ada. Iya, audio itu kemungkinan dia nggak punya wewenang buat hapus. Ya Omar Dial pun anak musik ya pasti tau lah yang kayak gitu, lebih ngerti ya. Nggak apa-apa nanti jadi soundtrack di neraka. Ya enggak lah, ya nggak tahu maksud gue. Ini pasti orang punya mobil ya. Kalau misalnya full tank itu pakai Pertamax bayar 1 juta, terus sekarang nambah jadi 1.300.000. Karena naik 30%. Padahal dulu pas lagunya rilis, gue suka banget sama ini lagu sebelum ada versi 02-nya. Oh wait, jadi ini tuh, gue baru tahu. Gue baru tahu kalau ini dulu ada original songnya. What? Gue suka banget sama ini lagu sebelum ada versi 02-nya. Kaget pas tahu tiba-tiba. Oh iya ya. Oh iya ya, oke guys. Oh iya ya, pantesan kayak familiar banget. Jadi tuh ini lagu yang pada akhirnya diubah liriknya ya, baru tahu. Biji satu udah ACC apa nih? Baru nggak sih orang banyak menghujat influencer atau artis yang endorse 02, tapi jarang yang mention sang maestro pencipta master. Kekuatannya benar-benar powerful banget, bahkan bisa ngebuat orang-orang milih gara-gara lagunya, gila. By the way, kayaknya lagunya dihapus sama penciptanya itu bukan karena malu gak sih, tapi karena udah dilabeli sama 02 dan disuruh hapus yang original. Jadi orang-orang kalau mau search lagu ini pasti yang keluar yang versi 02 doang. Opini yang bagus, mungkin saja. Put, mimpi buruk terus kan dia tuh kerasa overstill buruk kepanjangan karena lagunya. Anjir, sumpah ya, kalau misal lu lihat dari update Instagram musisinya Om Richard pun ngabarin apa yang dia lakukan sekarang atau kesibukannya gitu ya terkait menjadi musisi setelah buat lagu Oke Gas ya, Toranggas. Jadi beliau bilang, yang tahu Kiapa sekarang lagu so menurun, maaf ketua lagi sibuk, kasih selesai sekolah ketua apa masa depan. Anjay, ternyata aktif buat mengejar pendidikan coy. Subhanallah, karena dia suka jadi perawat. Asik. Makasih banyak Tuhan Yesus kalau ndak ada campur tangan Tuhan dalam torang hidup, mungkin ndak mau sampai di titik ini. Tetap bersyukur teman-teman dan selalu andalkan Tuhan, karena kalau di saat yang lain ragu tentang torang, kalau terang selalu andalkan Tuhan, pasti semua ada jalan. Ini bagus banget caption, bener ya. Cuman ya, tidak mengelak fakta juga, lagunya tuh bener-bener viral banget, sampai kemana-mana banget, sampai orang-orang bahkan lupa gitu. Gue pun bahkan lupa anjir original version dari lagu Oke Gas, men. Oh shit. malah jadi jingle pilpres itu lagu apa deh, Arem. Lebih karena kesel nggak sih, lagunya udah bikin Siono menang tapi dia tetap nggak dapat apa-apa. Kenyataan pahit. Sleepyhead barusan cek video joget-jogetnya MV, iyak kagak ada official audionya tapi masih ada. Mareso Juples bilang pada lagu Oke Gas itu awalnya nggak ada unsur politik, malah diganti lirik jadi 02 Toranggas. Kayaknya karena Richard dari Manado yang mostly kayaknya nggak semuanya gitu ya, tapi sebenarnya kalau misalkan gue boleh ngasih opini, lagu-lagu dari timur tuh emang catchy banget, emang bagus banget anjir, sumpah deh. Gue juga sangat amat menyayangkan kalau misalkan 01 sama 03 tuh waktu itu nggak pakai musisi yang sama juga gitu loh dari sana, soalnya emang secara lagu tuh bener-bener beatnya asik banget ya. Cuman emang mungkin agak sedikit disayangkannya kalau misalkan akhirnya lagu tersebut bener-bener jadi dampak buruk juga sama musisi. Semoga enggak ya, semoga. Tapi kalau misalkan iya ya ya gue nggak tahu, gue cuma memberitakan di sini. Jersey pun nyusul sama di cancel. Anjir, sampai di cancel? What? Si Racara Harjo tadi malah lewat lagi sama pengamen deket kosan. Oke, ada lagi nih komentar yang menarik. Yurits bilang, atau karena ngerasa kontraknya udah habis, mungkin aja. Ya, mungkin aja. Jamie, maybe bro nggak dapet kursi.
FD kalau kebaikan kan jadi apa jariah, kalau bawa mudarat baik kayak ramai gini apakah jadi dosa aja? Wah, who knows ya. Taibat ini Gus Ipang lagi ngapain ya? Ya tapi kalau misalnya kita lihat dari bagaimana pengaruh dari pihak-pihak ya terkait pemenangan Pilpres, emang mungkin beberapa musisi juga lu pernah ngelihat kalau misalnya mereka akhirnya dapat jabatan juga ya, kayak misalkan ya anggota Slank juga tuh waktu itu waktu Pak Jokowi menang, dan mungkin Mas Giring pun ya sekarang pun kalau nggak salah jadi komisaris atau jadi apa gitu. Ya yang jelas kayaknya itu aja informasi receh yang pengen gua kasih tahu. Ini verified ya postingannya Omar Dial. Sudah kita cek, emang beneran tidak ada sama sekali MV officialnya. Kita nggak tahu apakah dihapus atau di private, cuma yang jelas nggak bisa di-search sama sekali, cuman konten auto generatednya. Sekian dari gua, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi gue diri. Sampai jumpa.